Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Di saat kita melihat banyak manusia yang sibuk memikirkan perutnya, yang sibuk memuaskan nafsunya, yang terkadang mereka tidak tahu kenapa mereka diciptakan. Mereka, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang, dan mereka makan dalam hidup ini. Kata Allah, seperti makannya binatang ternak. Itu mereka. Dan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak seperti mereka. Walaupun sebagian wanita muslimah, sebagian pemuda-pemuda muslim ingin seperti mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tempat mereka adalah neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim, muslimah yang kenal sama Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Bergembira sekali ya mendengarkan banyaknya santriwati yang peduli sama agama, yang mungkin sebagian masuk ke sekolah ini terpaksa, merasakan manis, pahit, kecutnya kehidupan ini. Maka orang tua itu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi terkadang anak-anak itu maunya bersenang-senang, padahal waktu bersenang-senang belum tiba. Semoga generasi yang tadi disebutkan sama Ustaz Arif ya, generasi yang dilahirkan dari rahim santriwati-santriwati ini, generasi yang berbeda. Ana lahir dari generasi yang mungkin kurang peduli sama agama. Ana punya ibu, alhamdulillah, taat sama Allah Azza wa Jal, tapi pada waktu itu belum pakai jilbab. Ana punya abah, juga sholat pada waktu itu, tapi hampir nggak pernah ke masjid kecuali pada hari Jumat. Kalau bicara hafalan Quran, ya hafalan yang sekedar agar sholatnya sah. Itu aja. Ana lahir dari generasi itu. Tatkala ana mau masuk pesantren, abah ana kurang setuju. Karena dulu pesantren itu memang tempat pembuangan anak-anak nakal. Jadi kalau nakal biasanya diancam sama bapaknya, nanti masuk pesantren. Akhirnya dia jadi nggak nakal. Dan terkumpul di pesantren dulu, anak punya teman-teman itu, ya Allah, nakal-nakal memang. Ada yang minum di pesantren, karena memang dia sudah nakal di luar, baru dimasukkan ke pesantren. Ada yang nggak sholat, waktu sholat subuh itu sebagian santri itu tidur di plafon. Jadi dia masuk ke plafon, ngumpet tidur di sana, ambruk itu plafon karena dia tidur. Tapi itu generasi kita dulu.
Namun dengan berjalannya waktu, subhanallah, ana lihat berbeda. Ana lulus SD dulu, kalau bicara hafalan Qur'annya, ya paling qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sama idza jaa nasrullah wal fath, terus inna a'tainakal kautsar, dan wal asri. Bas. Itu hafalan kita dulu. Sekarang ana lihat anak SD kelas 1 hafal juz amma sudah ngomong. Masya Allah, ana ngomong. Kita lulus SD. Artinya waktu 6 tahun kita sekolah waktu itu nggak dapat apa-apa gitu. Dan sekarang kita melihat, Masya Allah, anak-anak lulus SMP sudah 30 juz, sebagian di antara mereka ya. Mereka sudah bisa menyampaikan hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Anak punya anak itu yang sekarang belum TK ya, apa sebelum TK? Playgroup ya. Itu sudah hafal hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu masuk surga. Masya Allah. Jadi kalau ibunya marah, dia ngomong, Umma la taghdab walakal jannah, kata dia. Subhanallah. Artinya dia dari kecil itu sudah dibiasakan dengan hal-hal yang manfaat sekali, jemaah. Dan kemudian lahirlah generasi yang seperti para anak-anak di sini, dan harapan kita semua para orang tua ini besar sekali, besar, akan ada perubahan nyata insya Allah di negeri ini. Tatkala yang lahir adalah anak-anak yang diharapkan oleh orang tuanya menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Kita bicara menjadi wanita yang soleha. Apa sih kriteria wanita soleha? Di dunia ini ada banyak standar ya. Ada standar wanita tercantik. Apa kalau wanita Miss apa? Miss World atau yang sedunia itu? Ya, Miss Universe. Miss Universe. Kalau di Indonesia ada Putri Indonesia. Kemudian kalau di Bekasi ada apa? Ada itu, di tiap kota itu ada. Apa? Apa di sini? Ada ya, kalau di Jember itu ada Ning Cak sama Ning apa gitu ya. Pokoknya adalah standar-standar yang dibuat oleh manusia untuk menentukan ini manusia lebih dari yang lainnya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Dan rata-rata yang jadikan standar itu adalah fisik dan penampilan. Allah Azza wa Jalla itu tidak melihat kepada rupa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, dan tidak pula kepada harta kalian. Sekarang nih yang menjadi titik berat para wanita itu penampilan dan harta. Padahal Allah nggak ngelihat ke sana. Makanya kenapa kita lihat di jalanan itu ada salon perawatan kecantikan terus banyak sekali. Dan kalau kita berangkat ke mall, kita ngelihat yang paling banyak ditawarkan itu untuk laki-laki apa untuk wanita? Untuk wanita. Sandal, kalau kita masuk ke toko sandal, sepatunya wanita itu macam-macam jemaah. Dan ada yang beli. Bicara tas juga, Allah ketika tidak melihat kepada harta dan rupa, sehingga kita perlu tahu terus yang dilihat sama Allah itu apa. Sebagian kita berpikir wajahnya harus mulus ya, sehingga para wanita ini benar-benar menjadi pasarnya perusahaan-perusahaan ya. Kalau bicara krim itu, anak lihat di rumah anak ada krim pagi, krim duha, krim mungkin sore, krim maghrib, krim sebelum tidur, bangun tidur. Subhanallah, kalau dia di kamar mandi itu macam-macam yang namanya
perawatan wanita, semuanya itu untuk luar. Kadang-kadang berpikir untuk hatinya apa? Perempuan yang lebih cantik umpamanya, ya nggak bisa, udah kayak gitu. Itu sudah takdirnya, terima takdir itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan. Kita tahu nanti itu ada sebuah jembatan yang kita harus lewatin bersama. Para nabi pun harus melewatin jembatan ini. Apa nama jembatan itu? Wah, keputusan yang pasti yang udah ditetapkan. Itu sirat. Dan melewatin sirat itu tidak dengan wajah yang cantik, tidak dengan tas yang mahal, tidak dengan abaya yang branded. Sekarang nih perempuan Masya Allah, kalau pakai abaya ada yang harga 2 juta, 3 juta. Enggak, melewatin sirat itu dengan amalan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Yang nggak bisa cepat melewatin sirat karena amalnya kurang, nggak mungkin dia bisa cepat karena nasabnya. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah, ada sebuah kitab. Kitab ini semoga sudah diterjemahkan ya. Judul kitab ini Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah. Iya, udah diterjemahin belum? Karya Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Ini kitab layak untuk dibahas ya. Dia berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang wanita, karena wanita ini tonggak masa depan. Dan orang-orang kafir itu tahu bagaimana merusak Islam. Ketika situ, nah silahkan. Ini kan belajar bahasa Arab anak-anak kan? Iya. Ka'sun wa ghaniyah. Nah silahkan diambil mic-nya. Yang pegang pertama jawab. Naam, tafadhali. Naam. Tafadhali. Tafadhali. Naam, hadiahnya double. Boleh kan double kan? Nah, jadi boleh kerjasama nggak apa-apa. Nah, tafadhali. Siapa namanya sebutkan supaya nanti dicatat. Naira Azralia. Laila. Naira. Naila. Naira. Naira. Nah, tafadhali Naira. Malapatan kekayaan. Gimana? Diulang. Ka'sun wa ghaniyah afdalu min alfi midfa'. Mahkota negara yang lebih utama daripada 1000. 1000 apa? Iya. Tapi kasih hadiahnya separuh, dia jawab. Separuh, bukan separuh sih sebenarnya sepertiga. Ya, ka'sun wa ghaniyah. Ka's itu segelas cawan, segelas wine. Ka's itu biasa disebutkan untuk minum khamr ya. Segelas wine, segelas minuman keras dengan seorang biduan wanita. Ghaniyah itu mughanniyah, seorang penyanyi ya. Itu lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 meriam. 1000 meriam. Meriam itu tahu kan meriam? Bukan tank lah. Iya, yang buat
Ya Meriam itu untuk, kalau dulu ya, zaman dulu itu ada seperti bola besi besar yang dimasukkan kemudian dilemparkan seperti itu ya. Itu bayangkan mereka berpikir bahwasanya seorang wanita yang menjadi biduan kemudian dengan segelas cawan atau segelas minuman keras yang diberikan itu akan merusak dan dapat mengalahkan umat Islam, lebih parah efeknya daripada 1000 Meriam yang ditembakkan kepada umat Islam. Ini menunjukkan bahwa wanita benar-benar harus dijaga. Kalau tidak, dia dijadikan alat oleh musuh untuk merusak umat Islam. Seorang wanita, kata Nabi SAW, kalau keluar rumah itu, siapa yang nunggu di luar rumah? Siapa? Ditunggu sama setan. Tunggu sama siapa? Istashrafaha syaitan, kata Nabi SAW. Kalau seorang wanita itu keluar rumah, setan itu istashrafa itu ngelihat sambil seperti ini, dilihat siapa ini. Oh, mereka akan gunakan senjata untuk menyesatkan dan untuk menggoda umat Islam. Baik. Di dalam kitab ini disebutkan tentang bagaimana wanita muslimah bersama Tuhannya. Bagaimana dia bersama Tuhannya sebenarnya? Karena kita tahu diri kita ini bukan milik kita. Kalau ada musibah yang menimpa, kita akan mengatakan apa? Inna, saudara sama Salman sama Nabi SAW. Dilihat istrinya Abu Darda ini pakaiannya kusut, ya pakaiannya lusuh kayak gitu, yang nggak bersolek buat suaminya. Maka ditanya sama Salman, malaki ya Ummat Darda mutabadzila, Darda kenapa kok kayak gini gitu? Kok penampilannya benar-benar nggak menampilkan seorang yang menghormatin suaminya. Kata Ummu Darda, inna akhaka Abu Darda la yuridud dunya. Abu Darda udah nggak kepingin sama dunia lagi sudah. Akhirnya datang nih Abu Darda, nyiapin makanan buat Salman, lalu mengatakan kepada Salman Farisi, kul, engkau makan. Kata Salman, enggak, engkau juga makan. Kata Abu Darda, aku puasa, kata dia. Enggak, aku enggak akan makan sampai engkau makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Di malam hari tidur nih, Abu Darda sama Salman lagi tidur. Baru tidur sebentar, Abu Darda udah bangun mau sholat malam. Kata Salman, jangan dulu, tidur dulu. Dapat berapa lama mau sholat malam lagi? Tidur dulu. Sampai sepertiga malam akhir baru dibangunkan sama Salman. Qum fasalli, sekarang kau bangun sholat. Selesai sholat, Salman mengatakan, ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqah. Tuhanmu itu punya hak atas dirimu. Wa inna li ainika alaika haqqah. Matamu itu punya hak. Wa inna li nafsika alaika haqqah. Dirimu itu juga punya hak. Wa inna li zaujika alaika haqqah. Pasangan hidupmu itu juga punya hak. Wa inna li zaurika alaika haqqah. Tamumu itu yang ziarah ke rumah juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikan hak kepada pemilik hak-hak itu. Jadi bagaimana seorang wanita muslimah yang soleha ini bermuamalah dengan dirinya? Dirinya punya hak. Jangan sampai dia puasa sepanjang tahun nggak mau berbuka. Yang ketiga, bagaimana seorang muslimah dengan kedua orang tuanya? Kadangkala ada perempuan-perempuan yang karena sudah menikah kurang peduli sama kedua orang tuanya. Atau nih anak-anak yang masih SMP, SMA, dia merasa ditekan sama orang tuanya. Enggak, orang tua tuh cinta sama anaknya. Wallah, kalau anti minta jantungnya ibu kalian dikasihkan. Bagaimana seorang menggambarkan ya kecintaan seorang ibu kepada anaknya, di mana dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk anaknya sampai di dunia binatang.
Allahu Akbar. Anda kalau ngelihat di dunia binatang itu sekarang sering dapat kiriman ya, potongan video bagaimana seekor ayam ya yang menyelamatkan anaknya. Akhirnya dia harus terbunuh oleh binatang buas. Bagaimana ya Allah ya, Anda ngelihat pemandangan yang benar-benar menakjubkan jemaah. Ada kijang nyebrang di sungai sama anaknya. Ketika dia lagi nyebrang ada buaya jemaah. Ibunya itu pasang badan sehingga dia dimakan sama buaya agar anaknya itu selamat. Kalau dalam dunia binatang itu terjadi, apalagi dalam dunia manusia yang beriman, orang tua itu siap mengorbankan apa saja buat anak-anak. Anak ingat cerita seorang ibu ya, yang dia mengatakan, anak itu Ustaz jual kalung anak Ustaz demi anak-anak sekolah Ustaz. Tapi ternyata dia putus sekolah akhirnya Ustaz. Dia siap makan gak enak demi anaknya makan enak. Tapi kadang-kala kita berpikir, kita ini kayak di penjara di sini, orang tua kita nggak sayang sama kita, mereka sayang. Tapi yang jadi masalah, masuk ke surga itu harus lewat sirat yang berada di atas neraka jahanam, dan dia berharap anaknya masuk surga. Maka di sini dibahas tentang bagaimana anak sama kedua orang tuanya, seorang muslimah dengan kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, pembahasan tentang bagaimana seorang muslimah dengan suaminya, dengan pasangan hidupnya. Ingat, banyak wanita itu masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa di bulan Ramadan, bukan karena dia tidak membaca Al-Quranul Karim, bukan karena dia tidak pakai jilbab, tapi karena apa? Siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah. Nah, kasih mic yang angkat tangan, kemudian mic-nya berikan kepada yang angkat tangan. Nah, tafadhol, mungkin bisa dibantu sama Ustaz dari situ. Nah, silakan. Tafadhali. Apa mic-nya hilang? Karena melawan orang tuanya dan karena nggak taat dengan pasangannya. Karena melawan kedua orang tuanya, terutama melawan ibunya. Dan kalau misalnya muslimah yang sudah mempunyai suami, itu karena tidak taat juga dengan suaminya. Nah, kayaknya separuh, hadiahnya setengah. Taib, iya, ada benarnya. Taib, mungkin yang lainnya. Silakan mic-nya. Siapa yang jawab tadi barusan? Tadi Naira jawab, yang ini yang kedua? Rosa, taib. Bukan rusa, Rosa. Naam. Taib, yang ketiga, siapa yang mau jawab tadi? Tafadhali. Rosa tadi jawabnya apa? Ada yang mau jawab enggak? Naam. Kok? Iya. Sudah? Nggak jadi, udah kejawab. Naam, ada yang mau jawab enggak? Lama banget. Udah kejawab. Naam. Bismillah. Penyebab banyak nama Ana Faradina. Penyebab banyak wanita masuk neraka adalah karena
Ia banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suaminya. Masya Allah, ahsanti. Siapa namanya? Siapa? Dina? Faradina. Baik. Ya jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kebanyakan wanita itu di neraka, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kufur sama suaminya, nggak pandai berterima kasih sama suami, kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Di riwayat lain dikatakan yukthirnal la'n, banyak mencela, banyak memaki, banyak melaknat wanita itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, di sini dibahas dengan detail sekali bagaimana seorang wanita dengan suaminya. Karena jangan sampai ini belajar agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi ternyata nanti masuk neraka gara-gara dia nggak tahu bagaimana dia bermuamalah sama suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kemudian yang kelima, bagaimana seorang muslimah bersama anak-anaknya. Makanya tadi disampaikan bahwasanya menjadi visi dan misi sekolah ini bagaimana menjadikan yang lulus dari sini menjadi ibu-ibu pendidik buat anak-anak mereka. Kemudian bagaimana seorang muslimah berhubungan dengan ipar-iparnya. Karena banyak permasalahan gara-gara ipar. Itu dibahas. Dan yang ketujuh, bagaimana seorang muslimah dengan kerabat-kerabat dia. Yang kedelapan, bagaimana seorang muslimah bersama tetangganya. Sekarang nih, baik tetangga di kamar ya, baik tetangga di kelas, itu adalah tetangga. Jadi kita harus belajar bagaimana sih menjadi wanita soleha itu dalam bergaul dengan tetangga. Kemudian bagaimana seorang muslimah bersama saudara-saudarinya sesama muslimah, bersama kawan-kawan dia. Dan yang terakhir, bagaimana seorang muslimah bersama masyarakatnya. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas tentang bagaimana seorang muslimah dengan Tuhannya. Ini mungkin yang akan kita bahas hari ini. Karena kalau perkara pertama ini baik, insya Allah yang lainnya mudah. Apa sebabnya? Allah itu nggak kelihatan. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Tapi azab Allah itu sangat pedih. Ketika lemah tauhid seorang muslimah, maka dia akan berbuat dosa tanpa merasa ada beban di dirinya. Seorang muslimah itu harus yakin ya, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat cerita Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di Mekah, pada saat itu Mekah tidak ada. Nih bagaimana seorang muslimah ketika dia ditinggal seorang diri, mungkin ditinggal mati sama ayahnya, ditinggal mati sama ibunya, mungkin bapak ibunya bercerai, kemudian dia hidup sebatang kara. Bagaimana seharusnya dia menyikapi hal itu? Ketika ditinggal, dikasih satu wadah air dan satu wadah kurma. Lalu Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan Hajar bersama putranya Ismail. Istrinya Nabi Ismail, Hajar ini mengikuti Nabi Ibrahim. Dia bertanya, "Ya Ibrahim." Ibrahim nggak jawab. Terus Nabi Ibrahim berjalan. Tanya lagi Hajar ini, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Engkau titipkan kami kepada siapa Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak jawab. Yang ketiga kali Hajar ini sadar mungkin pertanyaannya salah. Apa kata Hajar? Dia mengganti pertanyaannya mengatakan,
Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini wahai Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim jawab, "Na'am." Terus apa kata Hajar? "Idzan la yudayyi'una." Kalau seperti itu Allah tidak akan menelantarkan kita. Engkau berangkat sudah. Sebuah keyakinan dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tatkala kita tahu Allah itu Arhamur Rahimin, Allah itu Al-Qawi Al-Matin. Ketika kita tahu bahwasanya burung-burung di rumahnya itu Allah yang kasih rizki, maka subhanallah, pergi Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Hajar? Dia yakin Allah akan berikan jalan keluar, tapi bukan berarti berdiam saja. Makanya sampai hari ini jamaah, orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji harus melewati perjalanan Hajar mencari air. Bagaimana Hajar naik ke Bukit Sofa, dia lihat ya, mungkin di situ dia berdoa, kemudian dia lari jamaah. Ketika melewatin perutnya lembah, lari kencang Hajar ini jamaah menuju ke Marwah. Kenapa? Karena anaknya ditinggal sendirian di situ. Udah nangis-nangis, air sudah habis, kurma juga sudah habis, air susu Hajar sudah kering. Ismail menangis, nggak tahan dia sebagai seorang ibu, maka dia berjuang berangkat ke Marwah dari Sofa. Dia lihat, mungkin di situ dia berdoa, nggak ada. Kemudian berangkat lagi ke Sofa terus sampai 7 kali, sehingga dia mendengar ada suara, ada pergerakan. Maka dia lari menuju ke Ismail. Ternyata di situ ada malaikat Jibril keluar dari tempat kakinya Nabi Ismail. Itu air Zam-Zam yang kita minum sekarang ini, itu bermula dari cerita Hajar, seorang wanita jamaah yang berjuang sendirian, dan dia yakin Allah tidak akan melantarkan dia. Makanya tatkala ada seorang wanita yang menjadi janda, ditinggal mati sama suaminya, atau suaminya pergi tidak pernah kembali, dan dia punya anak-anak yang harus dibesarkan, seorang muslimah yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah dia mengatakan la ilaha illallah? Bukankah setiap salat dia mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, alam semesta ini milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku harus takut dengan hal itu? Jadi tumbuhkan di hati kita keyakinan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah bersama kita. Kebahagiaan itu, ingat, bukan di jam. Kadangkala akhwat-akhwat nih pada keren-kerenan jamnya. Ada yang warna ungu, ada yang putih, ada yang hijau. Apa bersainglah di antara mereka. Kebahagiaan itu berada tatkala kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Maka ambil pelajaran dari Hajar. Kuatkan keimanan kita. Tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, tolong dibaca sama artinya. Satu persatu dikaji. Kemudian seorang wanita muslimah hendaklah dia selalu merasa diawasi Allah Azza wa Jal. Karena sebagian jadi muslimah taat kalau di pesantren. Kalau di sekolah Masya Allah kayak orang yang paling taat. Tapi pulang, tahu-tahu dia tampil di TikTok. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Bukan di sini. Kayaknya di sekolah lainnya. Nah, taib. Tadi kita harus menghadirkan bahwasanya kita itu nggak takut sama guru kita, nggak takut sama orang tua kita, kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini sekarang alhamdulillah ya, mungkin semuanya sempurna. Punya 2 mata, punya 2 kaki, punya 2 tangan.
Tapi lihat di rumah sakit ada banyak orang-orang yang Allah ambil kedua kakinya. Tabrakan, dipotong kedua kakinya. Ada yang harus buta seumur hidup. Ada yang tangannya, Allahu Akbar jemaah. Ingat, kita harus tahu azab Allah itu pedih sekali. Neneknya Umar bin Abdul Aziz. Ini cerita bermula dari, Masya Allah, anak punya kursi ini bisa maju mundur dari tadi jemaah, nggak bisa. Nah, baik, neneknya Umar bin Abdul Aziz. Ini cerita dari Abdullah bin Zaid bin Aslam. Dari ayahnya meriwayatkan dari kakeknya namanya Aslam. Aslam ini maulanya Umar, dia yang dampingin Umar kemana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar ini biasa kalau malam hari itu keliling melihat kondisi kota. Umar melakukan itu bukan karena pencitraan. Kenapa? Kenapa? Kok dikatakan bukan karena pencitraan? Karena di malam hari, ketika semua orang di dalam rumahnya, Umar itu keliling. Kata Aslam, baina ana ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa ya'ussu fil Madinah id a'ya. Dia keliling ronda, keliling melihat kondisi kota Madinah. Tahu-tahu dia capek, udah tua Umar bin Khattab ya. Dia capek, fattaka'a ala janibi jidarin fi jawfil lail. Akhirnya dia bersandar ke tembok di tengah malamnya, di samping tembok dia bersandar. Umar ini kecapean. Lalu kata Aslam, fa'idha mra'atun taqulu libnatiha. Tahu-tahu ada seorang wanita dari dalam rumah yang mengatakan kepada putrinya, ya ibnata qumi ila dhalikal laban famdhuqihi bil ma. Wahai Ananda, engkau bangkit sana, campur susu itu sama air. Disuruh campur susunya sama air. Apa kata putrinya? Ya ummata, ya ummata, awama alimti ma kana azmu amiril mu'minin al-yawm. Wahai bunda, kata dia, apa bunda enggak tahu dengan pengumuman yang diberikan oleh Amirul Mukminin hari ini? Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunayya. Apa pengumuman yang diberikan oleh Amirul Mukminin? Wahai Ananda, kata dia. Kata putrinya, innahu amara munadian. Umar nih dengar nih, karena dia kecapean. Dia bukan mau nguping, tapi dia karena sedang capek, nempel badannya ke rumah itu. Apalagi rumah dulu ya, yang dari tanah ya, sehingga suara itu terdengar dari luar. Innahu amara munadian an la yushabal labanu bil ma. Dia menyuruh penyerunya untuk memberikan pengumuman, nggak boleh susu dicampur sama air. Jadi jual susu murni, nggak boleh campur sama air. Apa kata ibundanya? Ya bunayya, wahai Ananda, udah sana bangun, engkau campur. Engkau di tempat yang Umar nggak mendengarmu. Umar sedang dengar ini jemaah, ibunya nggak tahu. Apa kata? Masya Allah, di riwayat ini disebut faqalatis sabiyah. Dia masih anak-anak sebenarnya jemaah, masih anak-anak. Anak-anak itu jujur. Anak-anak itu kalau ditanamkan nilai-nilai kebaikan, ya Allah, dia akan tumbuh besar menjadi seorang wanita. Kata putrinya, Umar dengar perbincangan dialog antara ibunda dengan anaknya ini. Kemudian apa kata Umar? Ya Aslam, Aslam, sini, kata dia. Engkau berangkat ke tempat itu, kasih tanda rumahnya ini. Disuruh besoknya berangkat ke tempat itu, engkau lihat siapa yang berbicara dan kepada siapa berbicara. Mereka ada suaminya enggak? Akhirnya kata Aslam, aku datang ke tempat itu, aku lihat ternyata bocah itu jomblo. Jomblo ini cowok sama cewek juga ya? Apa khusus buat cewek?
Dua-duanya. Nah, dia mengatakan fa'idzal jariyah ayyim. Ayyim itu artinya nggak punya pasangan ya. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum. Itu orang-orang yang nggak punya pasangan. Wa idza tilka ummuha. Ternyata anak itu ngomong sama ibunya. Wa idza laisa lahum rajul, nggak ada suaminya, nggak ada lelaki di rumah itu, yang ada cuma ibu sama anak perempuannya. Akhirnya ketika Umar dengar itu, dia panggil anak-anaknya, dikumpulin. Apa kata Umar mengatakan kepada anak-anak ini? Kalau bicara ingin hidup bahagia, anak-anak ingin memiliki pasangan hidup yang soleh, yang baik, yang menghargai wanita, yang mencintainya, yang akan hidup bersama sampai ajal menjemputnya, maka tolong jadilah orang baik, jadilah wanita yang baik. Kalau jadi wanita cantik, banyak wanita cantik di luar, tapi kalau jadi wanita solehah, ma sabaqahu minkum ahad ila hadil jariyah. Apabila bapak kalian masih punya hasrat kepada wanita, maka nggak ada satupun dari kalian yang akan mendahului. Aku akan menikahin perempuan ini. Tapi aku sudah tua, kata Umar. Udah nggak ada dia hasrat kepada wanita. Kemudian kata Abdullah bin Umar bin Khattab, li zauja, aku sudah punya istri, katanya Abdullah. Terus Abdurrahman mengatakan, aku juga punya istri, udah. Apa katanya Asim? La zaujatali, bapakku, aku nggak punya istri, buat aku saja, dia kata dia. Subhanallah, bayangin jemaah, ini anaknya ini nggak ada yang ngelihat wajahnya ini perempuan, nggak dilihat, belum nazar dia sama sekali, cuma bapaknya cerita tentang perempuan ini gitu. Jadi benar-benar mereka melihat kepada yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla, hati dan amalan. Maka akhirnya fazu yang soleha, kakek yang soleh, kira-kira anaknya jadi apa? Umar bin Abdul Aziz ini orangnya ambisius. Dia pernah jadi gubernur Madinah. Umar ini waktu dia jadi khalifah, dia itu hidupnya sudah sangat sederhana sekali. Salah seorang teman dekatnya dia, perdana menteri dia mungkinlah, Haywah ya, seorang alim ulama, suatu hari bawa baju, bawa kain buat Umar bin Abdul Aziz. Harganya itu 6 dirham. 6 dirham ini kira-kira anggaplah 600.000. Pada masa itu kain itu mahal jemaah, tidak seperti sekarang. Katanya Umar bin Abdul Aziz, kain ini ya bagus sebenarnya, cuma dia terlalu lembut buat aku gitu loh, terlalu lembut buat aku. Apa kata Haywah? Ya Amirul Mukminin, engkau ingat dulu ketika dia masih gubernur. Apa katanya Haywah? Ketika engkau jadi jadi gubernur Madinah, aku datangkan kain yang harganya 600 dirham, 100 kali lipat kain ini, dan engkau mengatakan ini sebenarnya bagus tapi masih kasar, kata engkau. Kok sekarang kau bisa berubah gitu loh memandang dunia ini? Maka Umar mengatakan, innali nafsan tawaqah, aku punya jiwa yang ambisius, kata dia. Aku itu kepingin menikah dengan putrinya Sulaiman, mertuanya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah binti Sulaiman insyaallah, dan aku menikah dengannya. Aku kepingin jadi gubernur Madinah, Allah jadikan aku gubernur Madinah. Aku kepingin jadi khalifah, Allah jadikan aku khalifah. Dan sekarang aku masih berambisi, tinggal satu ambisiku, aku kepingin masuk surga, kata dia. Itu yang ada pada dirinya jemaah. Semua bakal ditinggalkan dunia ini. Lahir dari siapa ini anak? Dari ibu tadi, yang subhanallah terkadang anak itu lebih soleha daripada ibundanya. Jadi ketika seorang anak dapat ibunda mungkin yang kurang taat, jangan dia akhirnya ikut ibunya. Siapa yang diikutin? Allah Azza wa Jal, karena Allah lah yang menciptakan dirinya. Kemudian ahibati fillah, sampai jam berapa waktu anak? Tanya jawab jam berapa? Bentar lagi tanya jawab ya, Ma. Nah,
Ingat, kehidupan ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Semuanya bermimpi ingin hidup nyaman di dunia ini. Kalau dia menikah, mungkin menikah dengan seorang yang berduit, ya, yang tampan, apalagi gimana? Tampan, hafal Quran, pokoknya semua dia punya kriteria. Tapi ternyata nggak semua yang dia impikan terjadi. Dia tidak ingin sakit, tapi kadangkala ada yang harus sakit. Ada seorang perempuan yang dia telepon ana mengatakan, Ustaz, ana mau ketemu Ustaz, kata dia. Kata dia, waktu itu dia umrah sama ana. Akhirnya dia datang sama suaminya. Dia mengatakan, Ustaz, ana divonis sama dokter kena kanker stadium 4. Ustaz. Bayangin, dia baru tahu setelah stadium 4. Mungkin ana perlu dikasih nasihat, Ustaz, kata dia. Subhanallah, beberapa bulan kemarin dia meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika terjadi seperti itu, ya, apa sikap seorang muslim ketika dia mungkin dalam hidupnya nanti tadi ada musibah-musibah yang menimpa dia, yang dia harus bertahan sendirian kadangkala? Maka ingat bahwasanya Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, yang setiap sholat kita ulangin terus, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti kita ulangin lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Terus kita ulangin, terus kita ulangin. Tapi terkadang kita nggak sampai itu nama menyatu dengan jiwa kita, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ketika engkau tertimpa musibah yang mungkin menurut orang berat, engkau ketahui bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, dan takdir Allah itu indah. Di antara rukun iman itu antu'mina bil qadari. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Engkau beriman bahwasanya takdirmu sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu. Sudah ditetapkan yang baik dan yang buruk. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan? Apa jemaah? Bersabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia sukain, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih baik, yang lebih enak, yang menyenangkan lebih banyak daripada yang tidak menyenangkan. Pernah di Afrika sana ada satu orang Perancis atau orang Inggris. Dia berangkat ke Afrika, 7 tahun dia hidup di kabilah Badui di sana. Dia cerita, suatu hari kita naik mobil di padang pasir itu, tahu-tahu bannya kempes, kempes. Kempes itu bahasa apa sih? Nah, kempes, bannya kempes, satu bannya kempes. Akhirnya orang ini marah-marah, orang dalaman Afrika sana. Sampai pernah suatu saat, bukan suatu saat ya, sering terjadi di padang pasir situ ada badai nanti datang. Ketika ada badai datang, orang-orang itu disuruh ya bersembunyi di tenda-tenda mereka. Mereka menyelamatkan diri. Setelah badai pergi, maka Syekh Qabila itu mengatakan, ayo, kambing-kambing itu banyak yang mati jemaah ketika badai datang itu. Kata dia, yang masih bisa dimanfaatkan, yang sudah hilang serahkan sama Allah. Lalu Syekh Qabila ini mengatakan, kita itu diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita itu diciptakan bukan untuk hanya kehilangan kambing, rumah. Kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Ketika ajal datang menjemput kita, semuanya hilang dari kita. Ditanamkan oleh Syekh itu. Makanya katanya orang Inggris ini, kalau mau cari kebahagiaan di sana, kata dia,
Sedangkan orang-orang di Eropa pada sibuk minum obat penenang ya ketika mereka punya masalah, karena mereka tidak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ada seorang wanita dari kalangan sahabat ya, yang namanya Al-Khansa. Nama dia itu Tumadir binti Amr. Subhanallah, sebelum dia masuk Islam jamaah, dia pernah kehilangan saudaranya. Sokher nama saudaranya. Dia itu sedih sekali dengan ditinggal mati oleh saudaranya ini. Dia bikin puisi-puisi, syair-syair untuk menghibur dirinya. Dia nangis terus kehilangan saudaranya ini. Sampai pernah dia itu tawaf membawa sandalnya saudaranya. Jadi seperti orang depresi sudah. Tapi ketika dia masuk Islam, berbeda. Disinilah seorang muslimah ya, yang beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika perang Qadisiyah, perang Qadisiyah, perang penentu umat Islam dengan Persia pada waktu itu, di daerah Irak sana, Qadisiyah itu. Khansa ini punya anak 3 atau 4 disebutkan. Sebelum peperangan, Khansa itu ngomong sama anaknya satu persatu. Khansa itu kalau ditanya, anakmu yang paling kau cintai yang mana, kata dia. Kata Khansa, anakku ini seperti lingkaran kalung, kata dia. Sama semuanya aku cinta kepada semuanya. Ketika sebelum peperangan dikasih nasihat anak-anaknya, menjadi seorang ibu yang Masya Allah, yang benar-benar tabah. Kumpulkan bersama mereka di tempat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia berubah? Yang sebelumnya ditinggal mati sama saudaranya sampai depresi, stres, hampir gila dia. Tapi ketika dia masuk Islam, nggak seperti itu dia. Karena dia yakin, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah dan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Kemurkaan Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Maka hadirkan di hati itu dan terus berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para guru juga terus mendoakan murid-muridnya, murid juga mendoakan gurunya, karena sejatinya kita cuma sebentar di tempat ini dan kita akan pergi selama-lamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke Ustaz Arif. Pak Mursyid, ada waktu berapa menit? 30 menit. Para asatidzah, para musyrifah, para guru dipersilakan untuk mengarahkan kepada para santri sekiranya ada yang hendak ditanyakan kepada Ustadz. Boleh langsung ataupun langsung ataupun tertulis, tapi lebih baik langsung saja. Karena tadi juga Ustadz sudah memberikan kesempatan untuk berdialog langsung, maka silakan untuk menanyakan secara langsung. Tapi kalau sudah ada yang menyiapkan dalam bentuk tulisan, dipersilakan juga untuk disodorkan di bawah hijab. Tafadhali. Silakan Ustadzah dibantu memanfaatkan waktu yang sangat berharga. Di Polrek atau lagi liburan, gimana cara kita menjaga iman kita ketika di rumah? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang bertanya siapa namanya? Nashwa Zaki. Saya dikasih hadiah yang tanya. Barakallahu fiik. Taib. Jadi bagaimana menjaga iman kita ketika kita tidak di pesantren ini? Memang lingkungan itu mempengaruhi. Ketika kita kumpul sama orang-orang baik, mudah untuk menjadi orang baik. Ketika kita habis sholat duhur, ngelihat semuanya pada sholat ba'diyah, hati kita tergerak untuk sholat ba'diyah. Ketika di pesantren, semua dibangunkan untuk sholat malam, mudah untuk sholat malam. Ketika ada acara puasa Senin Kemis, mudah bagi kita untuk puasa Senin Kemis, karena lingkungannya mendukung sekali.
Bagaimana caranya supaya kita ketika pulang, ya, ketika pulang bisa terjaga itu? Ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita lihat gambaran di sini. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan ajakan untuk hari Jumat itu, hendaklah kalian bersegera menuju zikrullah. Tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Taib, setelah sholat apa? Orang kalau di masjid, semuanya baik, dengerin ceramah, sholat, berzikir. Ketika selesai sholat, pulang ke rumahnya, berangkat ke pasar, ke tempat kerjanya. Kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau selesai sholat, silahkan kalian bertebaran di bumi Allah. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah karunia Allah. Terus Allah pesan satu hal. Apa pesannya? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ini insya Allah dapat menjadi solusi. Ketika kita keluar rumah, keluar pesantren ini, lagi liburan, maka perbanyak zikir. Jaga lisannya terus berzikir. Bawa buku zikirnya. Zikir mutlak dan zikir muqayyad, zikir yang bebas, terus kita berzikir. Wallah, berkah hidup kita kalau kita berzikir. Iman itu akan naik dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dan Nabi SAW memberikan contoh, ya, bagaimana zikir ini menjaga kita, menjaga iman kita. Beliau memberikan permisalan apabila seorang itu dikejar sama musuh, ya, dikejar sama musuh, dia berlari terus masuk ke sebuah benteng, dia tutup pintunya, selamat dia. Dan benteng itu adalah zikrullah. Makanya dikatakan zikir itu hisnul muslim. Zikir itu adalah tamengnya atau bentengnya seorang muslim. Maka nasihat ana bagi yang pulang, tolong jadwal zikirnya tetap. Kalau mungkin dia akan, ya, males sholat sunnahnya, zikirnya tapi tetap. Dan kalau bisa ditambah. Kemudian sesekali dalam sehari duduk beristighfar 100 kali. Duduk udah. Kalau di rumah pegang handphone, mungkin pegang remote, tinggalin itu semua. Baca istighfar. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Nabi sekali duduk alaihi salatu wasallam baca itu 100 kali. Kemudian kalau bicara iman kita itu lemah, ada penyebabnya. Kalau penyebab iman kita lemah itu handphone, maka jangan sering-sering pegang handphone. Kalau pegang handphone, di dekat orang tuanya. Karena kalau kita sendirian, bisikan setan kuat dan kita belum mampu melawan bisikan itu. Paling tidak dengan ada pengawasan dari orang-orang dekat, itu bisa menjaga kita. Kemudian juga yang perlu dilakukan adalah berdoa. Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca, itu dibaca. Insya Allah dengan cara seperti itu semoga Allah menjaga keimanan kita. Barakallahu fiik. Nah, Bismillah. Ustadz, bagaimana kita menghadapi seorang teman yang jarang sholat, sudah ditegur tetapi tetap saja sama? Apakah teman tersebut bisa kami percaya? Tafadhol Ustadz. apakah teman tersebut bisa kami percaya? Gitu pertanyaannya. Baik.
Kita tahu yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Salat. Kalau salatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Tapi subhanallah ya, Nabi SAW menyebutkan pertama yang hilang dari umat Nabi Muhammad SAW ini amanah. Yang pertama hilang apa? Amanah. Yang terakhir hilang itu salat. Artinya ingatkan dengan nikmat yang Allah berikan, ingatkan dia dengan kefanaan dunia ini, kelezatan di dunia ini, semua berbalut dengan tangisan. Coba rasakan. Makanya Anda sering sampaikan ke teman-teman, nanti di surga itu nggak ada apotek, nggak ada rumah sakit. Anda kalau nggak salah di dekat sini ada rumah sakit. Kemarin yang jalan banjir itu sebelah kiri ada rumah sakit tuh, lihat. Iya. Dan kalau ngelihat rumah sakit itu penuh jamaah, hari dunia. Apakah orang kaya nggak masuk rumah sakit? Apakah orang kaya nggak masuk rumah sakit? Masuk. Dia padahal sudah punya duit banyak, tetap dia masuk rumah sakit ketika dia sakit. Maka ingatkan dia, ajak dia ziarah kubur untuk ingat ini loh. Ini kakekmu mati di sini, nenekmu mati di sini, kita semua akan seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Tapi kalau bicara bisakah dia dipercaya, berat kalau untuk mempercaya dia. Kecuali setelah kita bergaul dengan dia, dilihat apakah dia memang orang yang jujur atau dia seorang yang suka berdusta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, tapi 3 Anda pilih terlebih dahulu karena pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjaga kehormatan kita secara syar'i ketika di luar pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda atau bagaimana cara birrul walidain ketika kita berada di pesantren. Yang ketiga Ustaz, Masya Allah. apakah yang harus dipersiapkan untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk orang tua sebelum kita dipersunting oleh laki-laki? Masya Allah. Ustadz harap dijawab dengan singkat karena banyak yang bertanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang pertama berkaitan bagaimana menjaga kehormatan wanita ketika di luar rumah. Ketika di luar pesantren. Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah apa? Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi rumah itu adalah tempat menjaga kehormatan wanita yang paling tepat. Kalau keluar maka jangan bersolek, jangan ingin menampilkan kecantikannya kepada laki-laki, tundukkan pandangannya. Jadi intinya menjaga kehormatan dengan tetap di rumah. Yang kedua, di rumah sendiri pun sekarang banyak godaan. Jadi Nabi SAW pernah menyebutkan nanti akan ada fitnah yang setiap rumah orang itu akan kemasukan fitnah itu. Sebagian ulama menyebutkan boleh jadi fitnah itu adalah internet. Internet. Wallahi dulu kita jamaah kalau mau telepon orang tua itu kita harus ngantri di yang namanya wartel. Masih ada wartel di sini. Itu kalian nggak ngelihat tuh kita ngantri di wartel. Anak waktu di Madinah itu kalau sudah dapat uang dari kampus ngantri panjang. 1 menit bayarnya 11 real. Anak ingat. 1 menit bayarnya kira-kira 44.000 jemaah. Cuma mau ngomong sama orang tua, apa kabar ini itu, masya Allah. Itu masa itu. Dulu orang kalau mau nonton film itu kemana? Ke bioskop. Kalau di desa ada namanya misbar, gerimis bubar, karena dipasang di lapangan, gerimis sudah bubar, namanya misbar. Kemudian muncul yang namanya TV ya, masih
wah, hitam putih TV-nya. Kalau nonton TV itu mungkin hanya hari Ahad, itu di rumah orang kaya, kumpul orang itu. Artinya untuk hiburan itu orang-orang sulit mendapatkannya. Kemudian muncul video ya, yang sudah mulai bisa nonton di rumahnya, TV-nya warna. Kemudian muncul VCD, muncul DVD, dan semua itu hilang. Sekarang berganti dengan apa? Handphone. Dengan handphone semua bisa kita akses, yang baik dan yang buruk. Dan berhubungan dengan laki-laki, ya kalau dulu itu biasanya mereka pakai kirim surat ya, sekarang sudah nggak ada lagi surat, langsung telepon, langsung video call kadangkala. Maka tolong ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana birrul walidain sebelum? Bagaimana tanda bahwa kita ini melakukan birrul walidain ketika di pesantren? Di pesantren. Yang kedua, apakah hadiah terbaik untuk orang tua sebelum kita dipersunting oleh suami? Masya Allah. Siap. Untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan tanda kita berbakti sama orang tua apa di sini? Jangan khianatin orang tua. Jangan khianatin orang tua. Orang tua kepingin kalian jadi anak-anak yang solehah, yang mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Maka itu tanda dia ini berbakti sama orang tuanya. Dia menjalankan nasihat-nasihat orang tuanya. Dalam setiap doa dia sisipkan kedua orang tuanya. Ini tanda anak itu berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia malas belajar ya, kemudian tugas-tugas yang diberikan nggak dikerjakan, atau kadang-kala dia melawan sama gurunya, maka hal itu menyusahkan orang tua. Jangan sampai orang tua dipanggil ke sini gara-gara kerjaan anaknya. Jadi insya Allah anak-anak yang orang tuanya nggak pernah dikirimin surat teguran, mudah-mudahan itu tanda dia anak yang berbakti. Kalau bertanya apa yang terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita sebelum dipersunting oleh seorang laki-laki, jadi memang anak perempuan ini beda sama anak laki. Apa bedanya? Apabila orang tua punya anak perempuan, kemudian orang tuanya sabar mendidik, membesarkannya, apalagi sampai menikahkannya, itu anak jadi penyelamat orang tua dari api neraka. Itu anak perempuan. Masya Allah. Makanya orang tua enak punya anak laki apa anak perempuan? Laki apa perempuan? Kok bisa laki? Nah, ini anak perempuan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kalau punya anak laki nggak bisa. Mau punya anak laki 10, nggak bisa tuh anak laki jadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Bedanya anak laki sama anak perempuan. Kenapa kalau anak laki tadi dia harus berbakti sama orang tuanya, walaupun dia sudah menikah dia tetap harus memberikan nafkah sama orang tua. Ada banyak lah kalau anak laki. Tapi kalau anak perempuan itu Nabi SAW mengatakan kalau punya 2 anak atau 3, orang tuanya diselamatkan dari api neraka. Jadi anak perempuan itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak laki ya mungkin dengan amalan dia, dengan kesolehan dia. Baik. Terus apa yang terbaik yang harus diberikan sama orang tua sebelum menikah? Tadi dikatakannya mungkin sebelum ada yang melamar dia, ya jadilah wanita yang tidak menyusahkan orang tuanya, yang ingat sama orang tua akhir bulan, fulus habis, izin telepon, uangnya udah habis, pas ingat sama orang tua ketika uangnya menipis. Maka jangan jadi anak yang seperti itu, tapi berusaha untuk senantiasa mendoakan orang tuanya, dan itu yang terbaik ya. Jadi jadilah wanita soleha, apalagi kalau bisa sampai menghafal Al-Quranul Karim. Lain lagi tuh, laki perempuan sama nanti ketika dia sama-sama bisa menghafal Al-Quranul Karim. Tapi kalau sekedar orang tua mendidik anak perempuannya sampai kemudian dinikahkan, dibawa sama suaminya, mungkin nggak pernah ketemu lagi sama orang tuanya,
karena mungkin dibawa ke tempat yang jauh, insya Allah tuh anak akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka kalau anaknya itu jadi anak yang soleha. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, ada pertanyaan. Mengapa sebagian anak-anak sekarang ini suaranya lebih keras dibandingkan dengan orang tuanya? Suka meninggikan suara di hadapan orang tua. Masya Allah. Mungkin pita suaranya bermasalah mungkin. Allahu Akbar. Nah, kita ini punya masalah ya. Masalahnya apa? Masalah krisis suri tauladan. Yang jadi teladannya anak-anak nih siapa sih? BTS. Apalagi drakor. Apa? Apa jemaah? Anda nggak tahu lah nama-nama itu. Sekarang ini muncul laki-laki enggak, perempuan enggak. Apa istilahnya? Non-biner. Iya. Non-biner. Atau aduh, siapa yang tahu jam? Betul. Non-biner. Iya, muncul seperti akhirnya nih anak perempuan apa laki gitu loh. Nggak jelas. Tapi kalau bicara kenapa itu terjadi, ya karena memang kurang berbakti sama orang tuanya, nggak takut sama Allah Azza wa Jal. Kalau orang tua doa buruk buat anaknya, hati-hati. Kalau sampai ibu kita, bapak kita mengatakan, nah ibu doakan semoga engkau jadi perawan tua nak. Gimana kalau ibu sampai seperti itu? Ibu doakan nak semoga engkau merasakan apa yang ibu rasakan nak dengan durhakanya engkau. Kalau Allah kabulkan itu, menderita hidup anaknya. Maka tolong takut sama Allah. Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff kepada orang tuanya. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Ini yang angkat suara atas orang tuanya. Terus gimana cara ngomong sama orang tua? Wa qul lahuma qaulan karima. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu, kata-katanya harus dipilih, intonasinya harus diatur, sehingga kata-katanya penuh dengan keindahan, intonasinya penuh dengan pengagungan dan kemuliaan. Jadi tolong ya jangan sampai menyebabkan orang tuanya menangis, sakit hati ya, seperti itu. Dan berdoa. Kadang-kala anak, Ustadz anak ini kok kayaknya durhaka sama orang tuanya, anak ngangkat suara lebih keras dari orang tua, maka minta sama Allah, baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, Ustadz, bagaimana cara kita menyadarkan orang tua kita yang belum mengenal sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua anak belum jelas agamanya, entah muslim entah bukan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kemudian pertanyaan yang juga sangat penting, ada dua Ustadz, nanti mohon dipilih mana yang akan dijelaskan dengan lebih terinci. Bagaimana cara kita menghadapi bila kita mendapatkan suami yang keras, yang mengekang, yang tidak menghargai kita sebagai seorang istrinya, sedangkan kita harus taat kepada suami. Santri kelas 12. Masya Allah. Udah punya suami dia. Nah, kayak pertanyaan titipan mungkin. Kan nggak apa-apa. Santri tadi ya. 3 pertanyaan ini. Yang pertama tadi, bagaimana kita
berdakwah kepada orang tua kita yang belum kenal sunnah. Maka kenalkan sunnah. Sunnah itu indah. Dan nih, kadang-kala kita ngomong sama orang tua susah, karena kita selalu dianggap sama orang tua masih kecil. Walaupun walaupun kayak gini, sudah punya anak, sudah mulai putih jenggotan, di depan orang tua anak tetap kecil. Makanya doa kita apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap harus ada itu dalam diri kita. Kita adalah kecil di depan orang tua kita. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa yang ngasih tahu orang tua? Yang pertama, kasih tahu orang tua dengan berdiam. Ada sebagian ulama yang mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah dalam posisi kalian tidak berbicara. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan pulang dari sekolah ini anti lebih memuliakan orang tua. Bagaimana anti lebih umpamanya di rumah sandalnya orang tua diatur, anti yang nyapu semua. Ketika anti pulang ngomong sama ibunya, bunda istirahat, semuanya aneh ngerjain. Ada yang kayak gitu? Gimana? Ada apa enggak? Yang ada biasanya kalau pulang pesantren, ya Allah bunda mau istirahat, semua yang ngerjain ibunya. Maka tolong dirubah tadi. Bagaimana kita mendakwin ibu ini supaya tahu, bu, aku belajar di sekolah ini, aku diajarin bagaimana menghormatin orang tua, aku diajarin bagaimana melayanin ibu, bagaimana aku menyenangkan hati ibu di sekolah ini, bu. Tunjukkan kepada ibunya. Kemudian nanti ketika ada waktu ngobrol sama ibu, ibu, aku ini belajar di sekolah, bu, ya. Kalau dilihat ada perkara-perkara yang dilakukan ibunya yang tidak sesuai dengan sunnah, mungkin ada 10 kesalahan orang tua, jangan semua dibahas, pilih satu yang paling penting. Kalau di rumah ada kesyirikan umpamanya, tadi pertanyaan yang kedua, orang tuanya nggak jelas agamanya, Islam apa bukan, mau dibilang Islam ya KTP-nya Islam, tapi kalau melihat kelakuannya nggak beragama kayaknya, seperti itu. Maka cari waktu yang tepat ngobrol sama orang tuanya. Ketika nggak bisa ngomong sama orang tuanya, tulis surat diantar sama bunda. Mudah-mudahan di tempat itu orang tuanya bertemu dengan orang-orang yang soleh dan mendapatkan hidayah. Seperti itu. Kalau pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan bagaimana kalau dapat suami yang keras, yang tidak menghargai wanita, kalau belum nikah maka jangan mau sama dia. Tahu? Kalau ternyata kita belum menikah, sepertinya dia bertanya mungkin kondisi rumah tangga orang tuanya. Dia mungkin mendapatkan bapaknya kurang menghargai ibunya, dan itu terjadi. Ada bapaknya yang suka marah-marah sama ibunya, yang seakan-akan semua yang dilakukan ibunya salah, ya. Apa yang harus dilakukan? Sabar yang pertama. Yang kedua, coba kita tanyakan, kenapa anak kok dapat suami kayak gini? Boleh jadi disebabkan dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Boleh jadi kita ini nggak nurut sama wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi berwasiat suruh cari pasangan hidup yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Ternyata yang dicari suami yang kaya, tampan, tidak memperhatikan agama dan akhlak. Gimana? Jadi tolong, boleh jadi karena itu. Karena kebanyakan orang ini, apalagi anak-anak muda ya, yang dia pikirkan itu kesenangan sebentar. Jadi kalau bicara wajah itu, kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Ingat ini.
Kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah kita miliki wujud aslinya. Makanya berapa banyak kita kalau ngelihat ya orang pakai mobil bagus banget dia, melihat ya Allah pingin banget mobil kayak gitu. Setiap lewat di lampu merah kita berhenti ngeliatin. Tatkala kita punya mobil itu, kira-kira kita seperti dulu? Nggak dimandiin itu mobil, sudah dibiarin mungkinlah 2 pekan 3 pekan sebulan, selalu disemprot, dimulusin itu mobil. Begitu pula pasangan hidup kita. Nanti kalau hanya melihat kepada tampannya suami, yang merasakan tampannya suami ini siapa? Semua orang. Yang menikmatin tampannya suami ini siapa? Semua orang. Yang menikmati perilakunya suami siapa? Istrinya aja. Maka jangan cuma mikir kalau bicara tampan, anak punya suami, keluar satu kampung lihat semuanya. Tapi di rumah ketika dia marah-marah, apa tahu orang satu kampung? Nggak ada yang tahu. Paling tidak Ustadz dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para santri kami. Ustadz, bagaimana kalau kita dibesarkan dengan urusan duniawi? Terus pas kita sudah besar dan sudah terbiasa dengan urusan duniawi itu, tiba-tiba orang tua kita mendapat hidayah dan mengajak kita untuk ikut, tetapi dengan cara yang memaksa. Sedangkan kita ingin belajar secara bertahap dan merasakan baik buruknya sendiri, sehingga kita akan lebih mantap dalam menaatinya. Kemudian bagaimana cara menghargai orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya, sedangkan kita masih. Akhir ini mohon dijawab Ustadz. Bagaimana supaya kami betah berada di pesantren? Kalau saya sih terus terang saya betah di pesantren. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, ini mungkin terjadi ya. Terjadi bagaimana seorang anak yang awalnya hidup bergelimang kesenangan. Apakah orang tuanya perlu mengangkat anaknya dengan paksa atau dibiarin anaknya? Dipaksa aja. Dipaksa. Makanya tadi ketika dikatakan anak-anak ini kepingin belajar ya, mengetahui dengan sendiri tentang keindahan Islam ini itu, makanya dimasukkan ke sini. Belajar di sini. Tapi tolong niatnya diperbaiki. Ini berkaitan dengan pertanyaan terakhir ya juga. Jadi kalau dikatakan kenapa orang itu betah dan tidak betah? Pernah ngelihat orang di pedalaman Kalimantan sedang mencari emas ya, atau di pedalaman Papua sana, dia di sungai dengan kayak nampannya ya, dia cari emas. Nggak ada internet di situ, nggak ada listrik di situ, kemudian di tempat itu jauh dari keluarga, boleh jadi dia dimakan, diterkam oleh binatang buas. Pertanyaan, kenapa dia bertahan di tempat itu? Karena dia berharap sesuatu yang besar, dia siap berkorban untuk hal itu. Maka niatkan belajar itu untuk masuk surga. Makanya ketika datang ya orang-orang dari Yaman, mereka adalah delegasi di sana, ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Anak-anak tahu nggak sekarang ini sedang ada dunia baru yang dibikin sama orang-orang barat. Apa nama dunia baru itu? Apa? Metaverse. Metaverse, di mana di dunia itu kita bisa jadi apa saja yang kita mau. Mau jadi, umpamanya dia mungkin kepingin jadi perempuan yang rambutnya merah, jadi. Kepingin jadi wanita yang cantik, jadi di sana. Dia kepingin awet muda, walaupun di dunia nyata dia itu gemuk umpamanya, di situ dia jadi ramping, bisa. Dan itu hanya hayalan, bohong. Di surga semua dapat